Witsoros. Rame. Doa bersama dengan FKWB. Kegiatan ini adalah setelah kami perwakilan FKWB berkumpul untuk ingin mengadakan suatu acara yang sesuai dengan ciri khas Kabupaten Pekalongan. Kita tidak bisa menyamakan kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten lain dengan kabupaten kita. Psikologis masing-masing daerah berbeda. Hubungan antara pimpinan dan bawahan di lingkup kabupaten masing-masing berbeda dengan kita. Kita tidak bisa menutup mata menafikan bahwa Kabupaten Pekalongan pada saat ini luar biasa sudah menelurkan beberapa peraturan yang pro kepada Wiyata Bakti. Terima kasih. Walaupun kita tahu suatu program tidak akan langsung sempurna, analoginya adalah anak tidak mungkin langsung bisa berjalan. Kita menyadari itu. Suatu penyempurnaan akan berlanjut secara bertahap. Dan kita yakin bahwa Bupati dan pejabat yang terkait akan memikirkan itu. Dialog dengan Bapak Bupati. Hal ini adalah sebuah diskursus intelektual yang ingin mempertemukan antara pejabat berwenang dengan publik. Dalam hal ini adalah Wiyata Bakti atau honorer dalam sebuah ruang publik. Konsep ini seringkali disebut sebagai demokrasi deliberatif, merupakan sebuah gabungan antara konsep liberal dari John Locke dan konsep sentralistik pemerintahan dari Jean-Jacques Rousseau. Demokrasi deliberatif adalah konsep yang ingin mempertemukan antara publik dengan pemerintah. Hal ini adalah menggabungkan dua pihak tersebut untuk dijadikan satu dalam format kekeluargaan antara ayah dan anak. Kita tahu secara implisit ada sesuatu yang terbentuk di dalam hubungan antara ayah dan anak. Untuk sambutan ini saya menyampaikan bahwa nanti tolong untuk penyampaian pendapat sesuaikanlah sebagai kita seorang diri, karena ada seorang pembawa acara tokoh itu menyampaikan yang seringkali terjadi layar ini adalah melalui keluar menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan di seseorang seringkali akhir-akhir ini itu melebihi tingkat pengetahuan seseorang. Artinya apa? Jangan berbicara yang tidak sesuai dengan porsi, yang tidak kita pahami. Sampaikanlah dengan etika yang baik, sampaikanlah dengan orang-orang yang baik. Karena kita berdidik, tugas kita berdidik, tugas kita sebagai ustaz, tugas kita sebagai sultan. Tetapkan itu. Sekali lagi, terima kasih. Mengadakan acara yang luar biasa tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan terkait dengan dialog dan doa bersama Bupati, Buwabut, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga harapannya kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar, tertibnya dijaga seperti Mas Irfan sampaikan. Semuanya yang hadir di sini ini adalah luar biasa. Bapak Ibu Guru yang telah mengabdikan, menyumbangkan untuk kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Kemudian perlu kami laporkan Bapak Bupati, Bu Sekda, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Ini adalah guru-guru kami, guru-guru yang telah berjasa pada Kabupaten Pekalongan, guru-guru yang telah ikut andil untuk memberikan, menyumbangkan, mendidik, mengajar
peserta didik kita yang di negeri, yang jumlah SD kita ada 520 SD negeri dan SMP kita ada 46 SMP dan 17 SMP SATA. Nanti seperti Pak Irfan sampaikan, ini bisa membuahkan hasil seperti tadi dijaga nilai-nilai etika gurunya. Seperti saya sampaikan, harus beretika sebagai guru, jangan melakukan hal-hal yang di luar etika guru. Anteng kaya Bu Wakil, istrinya cerewet berat. Itu semua panjenengan sisihkan waktu, luangkan waktu untuk mengabdi, untuk karena memang kemampuan fiskal kita, kemampuan keuangan daerah kita belum sampai menjangkau ke panjenengan sedaya. Tapi dengan tekad, dengan semangat, dengan pertimbangan rasional yang terukur, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian didukung pula dengan political will saking ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, semua sepakat. Ayo, dari zero, dari nol, hilangan nol, okay? Kita ikhtiarkan, coba kita angkat dulu berapa. Perdebatannya lama, okay? Tidak selesai. Karena pusat pada saat itu memberikan hanya 300. Daerah-daerah sekitar Pangapunten kota hanya 150. Tetapi ada yang lebih tinggi, ada yang mungkin sudah 1 juta. Ada mungkin yang sudah 10 juta, minimal cita-citanya. Tapi bupati ini dalam rangka kampanye, pokoknya kok WP tak 10 juta, cita-cita saja. Tidaklah orang dadi sing ngene iki. Oh wis ora sida. Kita melakukan apa yang kita sebut tadi, konsensus itu penting. Konsensus, kesamaan langkah untuk menentukan sebuah kebijakan yang terukur itu penting. Kemudian kami minta data dari Dinas Pendidikan. Berapa sih sebenarnya data dari guru WP kita? Ketemu datanya. Kemudian siapa mereka? Panjenengan ibu sopo? Karena selama ini tidak dikenal di dalam konteks anggaran daerah. Bahasa Bu Sekdanya ini belum ada nomenklatur yang menyebutkan panjenengan dalam konteks anggaran daerah. Padahal panjenengan pun mangkat jam 6. Ada yang dari Karanganyar ke Lebak Barang itu mangkatnya kadang-kadang jam 5. Tapi posisi anggaran kita, kula niki ketua DPRD 2 periode, saat ini diganti Bu Hindun. Itu kita juga belum tahu, bukan belum tahu, belum pernah memunculkan nomenklatur tentang seleri pemerintah kepada guru wiyata bakti. Tetapi setelah saya jadi bupati dan sudah menjadi komitmen bersama, ayo kita tulis dulu. Untuk guru wiyata bakti muncul dulu di anggaran, di nomenklatur anggaran itu baru muncul tahun 2017 ya. 2017. Bayangkan sejak zaman Singosari baru muncul 2017. Singosari itu tahun 1200. Tidak mudah memunculkan anggaran karena ini konsekuensinya sangat luar biasa. Pertama harus dialokasikan anggaran secara sustainable, Boten saged tahun ini diwai tahun ngarep, boten nggih. Ketika kita sudah komitmen menganggarkan, maka anggaran ini trennya harus ada tiap tahun dan trennya harus naik. Nggih, boten kena turun. Apalagi sekarang dolar 15.000, gitu. Harga make up jelas naik, gitu, Bu. Pulsa naik. Macam-macam lah. Harga bensin naik, sego bumbu aja naik kok. Ini konsekuensi yang harus dihitung secara cermat oleh pemerintah kabupaten. Ketua DPRD sebagai ketua badan anggaran, Bu Sekda sebagai ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah harus menghitung cermat. Kebijakan besar saya dan Bu Wakil adalah
Pokoknya guru WB, karena itu sudah janji kita pada saat kampanye, harus dikasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Sri Yulianingsih dari Kecamatan Wiradesa, tepatnya di SDN 02 Mayangan, Pak. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, apabila ada seorang wiyata bakti yang telah lama mengabdi sejak tahun 2009 atau 2005 lah katakanlah Pak ya, sampai sekarang, dan alhamdulillah sejak Bapak menjadi bupati kami sudah mendapatkan kesra ya. Nah terus tiba-tiba, kan tidak tahu ya Pak, takdir Allah itu tidak tahu, tiba-tiba ada mutasi PNS Pak, dari atas kemudian si wiyata bakti itu jabatannya lengser. Nah pertanyaannya, tergeser, jabatannya tergeser. Yang tadinya guru akhirnya menjadi TU atau operator atau bagaimana. Lah pertanyaannya, apakah kesranya itu nanti akan di-cut atau bagaimana? Yang kedua, untuk tenaga pustakawan Pak di Kecamatan Wiradesa ya, ada yang menanyakan kok seperti kedudukannya antara ada dan tiada, itu bagaimana? Ini malah dikonsentrasikan di sini. Apalagi? Sudah? Sudah cukup? Dua. Oke, monggo. Yang lain silakan. Baik. Bojong. Ini saya sedikit akan membacakan dasar hukum atau alasan kenapa saya bertanya nanti di bawah ini. Betul kan? Ya Pak. Sapal aku. Oke. Intinya aja. Ya, ini hanya sekedar informasi yang berkembang bahwa di kabupaten lain di seluruh Indonesia, seluruh guru atau tenaga pendidik atau kependidikan di instansi sekolah negeri sudah mendapatkan semacam surat atau SK ya, dari SKPD ataupun dari pemerintah daerah. Kaitannya dengan itu, kenapa di kabupaten lain kok bisa, di Pekalongan kok tidak bisa? Itu alasannya. Kemudian karena dasar-dasarnya Pak Bupati ini sudah paham, langsung saja pada keinginan kami. Ya. Yang pertama, ini mohon untuk Kabupaten Pekalongan atau pemerintah Kabupaten Pekalongan ya berusaha untuk memberikan upah sesuai upah UMR. Itu yang pertama. Kedua, kaitannya dengan free test atau PPG. Lah dengan dibuat semacam surat keputusan dari dinas ataupun SKPD, kami harap bagi yang lulus free test dapat melanjutkan untuk sebagai syarat mendapatkan TPG itu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon kalau sudah kita menerima UMR itu perlu diberi kepastian hukum beserta hak penghasilan tenaga honorer. Ada semacam penguatnya dari pemerintah daerah atau aturan perda itu. Yang keempat, memohon agar kepala daerah Kabupaten Pekalongan memberikan jaminan kesehatan. Kami ini honorer juga manusia Pak. Tidak selalu manusia, tidak selalu sehat. Apa kalau honorer berian bikin kosong? Ya. Minimal ada semacam BPJS gratis gitu ya. Ini yang miris lagi Pak. Ketika kami mengurus beasiswa untuk siswa dan anak kami ada yang mendapat, itu ya ada protes, anak gurunya kok untuk beasiswa. Padahal orang tua yang mendapatkan beasiswa itu bayarannya lebih tinggi dari guru WB. Itu mohon Pak, jadi untuk semacam itu anak-anak dari guru WB ini bisa mendapatkan Pak.
orang tuanya sudah kecil, anaknya tidak dapat apa. Ada yang mana? Apa lagi? Nah ini yang terakhir ya. Terakhir yang pertama. Memohon kepada Bapak Kepala Daerah meningkatkan status honorer apabila nanti Undang-Undang ASN itu dijalankan, karena sudah dari tahun 2004 ya, 14 ya, ASN ini sudah jalan dan ada 2 kepegawaian yaitu PNS dan PPK. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah atau belum tahu seperti apa sampai di mana itu PPK itu ya. Nah itu mohon untuk honorer bila itu diterapkan, saya mohon tanpa kecuali tanpa tes, honorer langsung masuk PPK ya. Ya, ini terakhir, yang paling terakhir. Ya, ini untuk kita semua berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Kemenpan RB ya nomor 36 tahun 2018 yang menurut kami itu cacat hukum. Itu nanti ya bukan Pak Bupati atau Kepala Daerah merubah, tapi mengusulkan bagaimana caranya agar itu ada revisi. Dan yang terakhir kedua, ya mohon untuk istilahnya dari kabupaten melalui DPRD maupun jajaran terkait agar bisa mengusulkan yang usia expired sebentar lagi pensiun, Pak. Ini mohon Pak agar bisa ada prioritas lah, minimal kalau itu CPNS ya mungkin bisa diusulkan, kalaupun tidak ya plesetnya PPPK tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri sini dulu. Berdiri. Yang dari bawah dulu. PPPK. Itu sampai hari ini undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pemerintahnya dari konten. Naik honorer ini kasih beasiswa lah ya. Orang kabeh. Termasuk dinas sosial kan ada? Dinas sosial ada. Nanti yang beresiko tinggi niku kandang serang, lebak barang, petung kriono akan saya kasih, tapi orang kabeh akan saya kasih BPJS Ketenagakerjaan. Tadi rencana di sini. Siapa bawaannya kalkulator keren. Enggak, tahu. Orang lagi setahun 1.200, 1.200.000, setahun 120.000. Apa itu nih BPJS? 120.000. Nih, perhatikan. Untung punya bupati dan wakil bupati baik hati, ya. Saya sedang hitung ini usulnya makhluk ini. Saya bayangkan ini istrinya kayak apa? Jaluannya kayak banget. Jaluan berarti. Coba nanti yang Ketenagakerjaan saya hitung, oke? Saya akan data nanti kalau begitu panjenengan itu punya pertanggungjawaban. Ngeten iki. Ini ilustrasi. Mas apa tadi? Mas Afrudin. Beliau ini kerja rumahnya Wangandowo, bekerja di Rejosari. Kalau sudah saya bayar BPJS Ketenagakerjaannya, preminya itu 1 tahun saya bayar, pemerintah bayar, oke? Kira-kira sekitar 210.000 kita bayar. Karena sertifikasi harus ngajar 24 jam, wajib ya berarti ya. Nah sekarang 400. Saya kira 1914 ini akan kita jaga, makhluk ini akan kita jaga. Oh jangan khawatir gitu ya.
Di sekolah ini banyak sekali. Saya punya program nanti bagaimana agar anak-anak kita itu dikuatkan mentalnya, dikuatkan ininya. Butuh sumber daya manusia yang banyak. Jadi tidak usah keluar. Nanti Dinas Pendidikan akan melakukan kajian sehingga walaupun panjenengan tidak mengajar sesuai dengan yang kemarin, karena ada guru PNS baru yang gajinya 8 juta tadi dan siap untuk diinfakkan panjenengan ya 5 juta kira-kira lah. Kalau mau, gitu. Insya Allah Mbak, ampun khawatir, okay? Saya kira ini 2 orang ini sudah representatif, okay? Mewakili sedaya ini pun, okay? Monggo, ini yang teknis-teknis dijawab Bu Wakil, Bu apa? SK. Oh, SK. Kulo niki Bu Panggung. Itu SK ini SK honorer hanya di satu-satu, one person one SK, kira-kira gitu. Di sini saya jadikan satu, SK-nya saya tanda tangan tuh panjenengan itu. Tapi itu SK honor untuk menjadi dasar hukum kalau panjenengan itu secara eksplisit dan implisit, secara yuridis punya legalnya, legal standing untuk memberikan panjenengan adalah saya juga bikin SK. Di situ onten nama-nama makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya bener ya? Ada. Hanya jadi satu. Karena ini besarannya sama. Besarannya sama 500 miliar semua. Bener ya jawaban gitu? Lah, SK kepala sekolah ada enggak? Surat tugas kepala sekolah ada. Menurut saya ini, kulo niki sarjana hukum. Jadi yang dipentingkan itu adalah legal standing, pengakuan pemerintah kabupaten terhadap eksistensi panjenengan. Lah niku diakoni ten pundi Pak Asif wonten SK ingkang sak bandel niki. Niki legal standingnya. Ada bagian hukum ya? Bener Pak Agus? Bener ora? Oh tumaku bupati bener ke? Ya ada kepala bagian hukum. Sudah selesai. Biar mantep. Jelaskan teknis. Baik, mohon izin Bapak Bupati. Itu yang terkait tadi yang disampaikan memang ada. Jadi tahun 2017 ini ada 355 guru Wiyata Bakti kita yang sudah mendapatkan dari TF dari pusat. Ya, tunjangan fungsional 300.000. Lah karpe wong tua juga Bapak, tahun 2018 biar sama dengan yang lain kita mengusulkan 200.000. Yang 300.000 dari pusat, yang 200.000 dari kita. Jadi kan sing 355 mendapatkan 500.000 sama. Tetapi ditunggu sampai dengan Juni, Juli, ternyata kita juga datang ke pusat, belum ada jawaban pasti sampai dengan hari ini. Kemudian kita kemarin sudah menganggarkan di perubahan tambahan 300.000, tetapi karena di perubahan selama atau 4 bulan, 3 bulan. Kan Bapak. Rane ora dihitung turun mlebu. Untuk tahun 2019 full kita anggarkan 500.000 semuanya. Jadi yang ini, nyuwun sewu, inilah yang disebut dengan deviasi kebijakan. Ini panjenengan supaya tahu, dulu sebelum yang lain dapat, panjenengan sudah dapat 300 dari pusat, gini Bu. Nah, ketika pemerintah pusat kalah sama saya, kita ngasih 500.000, jenengan malah mendek. Nah yang mendek-mendek ini kita selesaikan setengah semester, itu saja tidak penuh karena ini anggaran 3 bulan kita penuhi, kemudian nanti 2019 adalah full sedoyo, semuanya akan dapat semua. Oke. Jadi ini clear, apa nih Pak Ridin? Apa? Mengabdi di negeri, penjenengan ada beberapa guru kita itu memang Bapak mengikuti pretest, kemudian lulus, ya. Untuk syarat mengikuti PPG dalam jabatan, memang salah satu syaratnya harus melampirkan
SK. Kami ulang sekali lagi seperti yang tadi dijawab oleh beliau Bapak Bupati terkait dengan SK itu SK penjenengan ada larangan atau nanti doa penjenengan semuanya kalau PP 48 2005 dicabut seperti tadi Pak Bupati Mendiko kan baru kita bisa mengeluarkan SK. Terkendala pada SK Bapak karena Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan ada di pasal 8 PP 48 2005 itu tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer. Itu Bapak Ibu. Ini permasalahan mohon dipahami. Seperti yang Ibu sering sampaikan, kalau bisa kita tanda tangan. Karena ada PP 48 2005 pasal 8 itu sekali lagi Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa mengeluarkan SK. Saya nanggapi Bupati. Besok jangan terlalu lama. Besok saya akan berkirim surat ke Menpan supaya panjenengan semua itu bisa dapat SK Pak Ridin. Anaknya piro anaknya? Anaknya 2. Untung anaknya loro, coba 20 orang ngomong. Istri berapa? Istri 1. Oh, istri 1. Inilah, ini saya melihat dari Pak Herudin itu profil guru WP yang ikhlas nih. Beliau itu ikhlas ngajar terus. Kalau saya ini punya ilmu melihat ukur saya ini kan. Ini Pak Herudin ini ikhlas, sabar ya. Saya tunggu, muga-muga Gusti Allah aweh kejembaran tumanten panjenengan. Dapat kuatir pun Pak Herudin nggih. Besok siapa nih Bu Wati langsung jangan lama-lama ya, ini hasil ini didokumentasi semua, ini kan BB juga kan dokumentasinya nanti untuk pelengkap kita ya. Kita kirim langsung bila perlu ada 1-2 BB Mas sampean nganter SK nya ke sana saya kasih tiket. BB ini normatif ya, pertama ingin supaya UMK kita sudah 500.000 lah, mungkin nanti harus dihitung. Kemudian yang kedua, mereka juga ingin mendapatkan kesejahteraan yang lain, akan kita cover di kartu di program-program sosial kita. Ini dari jumlah 1.900-an ini kita pastikan. Kemudian kemarin masih ada yang belum mendapat karena jam pengajarnya kan harus 18 jam, mereka baru 14 jam. Tapi karena lama mengajar, saya punya pertimbangan khusus yang terutama yang sudah 10 tahun ke atas. Jadi ada 2 pertimbangan, lama mengajar dan jam mengajar. Jadi kalau itu kasihan, dia sudah lama mengajar nggak dapat, ya kan? Ini tapi semua berjalan baik dan aspirasi mereka itu saya kaji termasuk untuk hal-hal yang bersifat nanti kebijakan pemerintah pusat. Segera akan saya kirim surat ke Pak Menpan RB. Itu rata-rata mereka punya gaji, punya honor berapa itu? Kalau sekarang dari kita 500.000, kemudian dari sekolah itu 15% dari bos, mungkin sekitar 200.000 ya. 200.000. Berarti sekitar 700.000. Mungkin juga saya tadi mengetuk hati para guru sertifikasi yang mereka pendapatannya sekitar 8 juta itu, mudah-mudahan mereka bisa menyisihkan ya tanpa potongan, bukan potongan, infak atau hadiah atau sedekah dan diberikan kepada para bimbing. Ini kan keseimbangan ya, karena mereka kan pada prinsipnya mengisi kekosongan yang harusnya dibebankan kepada para guru.